Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siti Nurhamidah, pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9 semester 1. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pada materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara pada pertemuan pertama. Kalian juga bisa membuka buku paket kalian halaman 105 sampai dengan 115. Setelah belajar, kalian dapat memahami alur perjalanan dakwah di Nusantara. 2. Mampu menjelaskan cara-cara dakwah di Nusantara. 3. Mampu menyebutkan nama-nama wali songo. 4. Mampu meneladani para ulama dan tokoh penyebar Islam di Nusantara. Apakah kalian tahu kapan Islam masuk ke Indonesia? Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan, motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Berdasarkan teori Gujarat, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Menurut teori Persia, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang Iran. Sebagai buktinya, adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah, berasal dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut berasal dari Camba.
Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik misalnya, menurut catatan Cina, diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Apa kalian tahu siapa penyebar Islam di Pulau Jawa? Yaitu para Wali Songo. Wali Songo yang pertama adalah Sunan Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Metode dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah membuka warung untuk berjualan kebutuhan sehari-hari dengan harga murah, mengadakan pengobatan gratis, membangun pondok pesantren pertama di Pasucian. Beliau adalah termasuk orang Islam pertama yang masuk ke Jawa. Hasil karyanya yaitu kesenian tembang suluk, gundul-gundul pacul. Dalam hal pendidikan yaitu pondok pesantren di Leran, Gresik. Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Metode dakwah yang digunakan Sunan Ampel adalah mendirikan pesantren Apel Denta, meletakkan dakwah berdasarkan aspek akidah dan ibadah. Beliau adalah perancang kerajaan Islam Demak. Beliau juga mengadakan perkawinan dengan putri Manila. Beliau melarang molim, yaitu larangan berjudi, mabuk, mencuri, narkoba, dan zina, moh main, ngombe, maling, madat, dan maton. Hasil karyanya yaitu dalam bidang politik, rancangan kerajaan Islam Demak. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim adalah putra Raden Rahmat Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Metode dakwah Sunan Bonang adalah menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat, menciptakan gamelan bonang atau gending, mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Sunan Bonang termasuk ahli dalam pewayang. Hasil karyanya yaitu kesenian gending, tembung tombok ati, dan suluk. Yang keempat adalah Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Metode dakwah yang digunakan Sunan Giri adalah mendirikan pesantren Giri, menciptakan permainan anak-anak, mengirim juru dakwah yang terdidik ke berbagai pelosok daerah di Pulau Jawa. Hasil karya Sunan Giri adalah permainan celungan, gendi perit, jor gulo anti, cubuk-cubuk suwung, lir ilir, gending asmarandana, dan pucung. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Metode dakwah yang digunakan adalah pengajaran tauhid dan akidah secara langsung, mengorientasikan dakwahnya pada kegotong royongan, mengadakan pendekatan kultural, menciptakan tembang Jawa, menciptakan suluk perintah, berilah tongkat pada si buta, berilah makan pada yang lapar, berilah pakaian pada yang telanjang. Hasil karyanya yaitu kesenian tembang pangkot dan gamelan singo mengkok. Keenam adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Metode dakwah Sunan Gunung Jati adalah membangun instruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah, melakukan ekspedisi ke Banten, memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu kerajaan Pajajaran, menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Periangan. Hasil karyanya yaitu situs kerajaan Banten. Ketujuh, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra dari Raden Utsman Haji
yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan berkedudukan di Kudus. Metode dakwah Sunan Kudus adalah mengubah cerita-cerita ketauhidan menggunakan pendekatan kultural, memanfaatkan simbol Hindu, Buddha, membetulkan menara gerbang tempat wudhu, menambatkan sapi di halaman masjid, menciptakan geni. Hasil karyanya yaitu Cerita Agama, Mas Kumambang, dan Mijil. Wali Songo ke-8 adalah Sunan Kalijogo. Nama aslinya Raden Mas Sahid. Beliau adalah putra Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak. Metode dakwah Sunan Kalijogo adalah sebagai perancang Masjid Demak, sufistik berbasis salaf, menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwahnya, mengarang cerita-cerita pewayangan, mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusastraan, pencipta baju takwa. Hasil karyanya yaitu kesenian wayang purwa, cerita pewayangan Jamus Kalimo Sodo, Babat Alas Wonomarto, Wahyu Tohjani, dan sebagainya. Kesembilan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijogo, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Metode dakwah Sunan Muria adalah menjadikan desa-desa terpencil sebagai pusat dakwahnya, mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa seperti berdagang, bercocok tanam, melaut, dan lain-lain. Hasil karyanya yaitu Tembang Dakwah Sinom dan Tinati. Bagaimana cara dakwah Islam di Nusantara? Cara-cara dakwah di Nusantara yang pertama melalui proses perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Kedua, melalui perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Perkampungan Pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Cara-cara dakwah di Nusantara ketiga adalah melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Namun, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Di Aceh, misalnya, lembaga pendidikan Islam dikenal dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan adanya surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan pendidikan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam terus berkembang, menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Cara dakwah di Nusantara yang keempat adalah melalui hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka telah tinggal menetap di Nusantara, aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani.
memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban orang lain. Dengan demikian, ajaran Islam makin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Kelima, melalui jalur kesenian. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan ukir-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Misalnya pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit, sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Namun, sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Anak-anak soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kerjakan soal berikut di buku tugas kalian. Kemudian, tugas itu dikirim di classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Untuk memudahkan kalian belajar, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.